Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kajian pagi Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita sambung dan intinya memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada segala rahmat dan karunia Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu talabul ilmi dan silaturahmi pada majelis ini. Semoga silaturahmi dan talabul ilmi kita pada pagi hari ini dirahmati dan diridhoi oleh Allah sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah kajian Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini insyaallah kajian akan disampaikan oleh beliau Ustaz Faridul Azhar dari Dinas Cabang Muhammadiyah Purworejo, dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Dan untuk membersihkan waktu, mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari sama-sama kita simak apa yang akan Ustaz beliau sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak, adik-adik, jamaah pengajian pagi Ramadan Dinas Cabang Muhammadiyah Purworejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita semuanya untuk bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah, di antaranya yaitu bersama-sama saja. Utamanya di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu bulan Ramadan. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki setengah daripada bulan Ramadan ini, sudah 15 hari di hari ini. Tentu kita semuanya berharap semoga di bulan ini kita nanti bisa husnul khatimah, bisa sukses selesai bulan Ramadan, mendapatkan predikat takwa dan juga orang yang bersyukur.
hal yang sangat kita dambakan atau inginkan. Yang tentu hal ini tidak bisa dengan cuma-cuma didapatkan seseorang. Berapa banyak orang yang telah beramal, ribuan mungkin, jutaan mungkin, tapi na'udzubillah min dzalik, tidak ada amal satupun yang diterima oleh Allah. Begitu juga dengan sebaliknya, berapa banyak orang yang hanya amalnya sedikit di mata kita. Mungkin puasanya ya hanya sebagaimana puasa orang biasa, yang itu tidak ada lebih-lebihnya di mata kita. Tapi justru itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam segala rahimahullah, ketika kita berbicara tentang diterimanya amal atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak kita juga harus berusaha. Usaha yang pertama adalah tentu ikhlas dalam beramal. Ikhlas lillahi ta'ala dalam setiap amal kita. Kita niatkan setiap amalan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan yang tidak kalah penting yang ketiga adalah kita berdoa agar amalan tersebut diterima oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan ada satu nabi yang beliau amalnya sangat agung. Beliau bersama anaknya membangun Ka'bah atas perintah Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Diceritakan bahwasanya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah bersama Ismail. Maka tatkala setelah melakukan ibadah yang besar tersebut, beliau kemudian tidak sombong, beliau kemudian tidak menganggap bahwa saya sudah membangun Ka'bah atas perintah Allah. Bukan. Tapi beliau malah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah melakukan amalan yang besar yang sampai saat ini semua umat muslim diperintahkan ketika sholat menghadap kepada kiblat yaitu Ka'bah. Tapi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu tidak sombong. Keduanya malah berdoa kepada Allah agar amalan tersebut diterima. Rabbana ya Rabbani taqabbal minna. Terimalah amal yang telah kami lakukan, termasuk perintah menjalankan perintahmu yaitu meninggikan Ka'bah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lazimkan salah satu doa yang ada dalam Al-Quran ini dalam setiap amal ibadah kita. Tentu dengan usaha-usaha yang tadi, setelah kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, kemudian selanjutnya sesuai dengan tuntunan Nabi, dan yang terakhir kita semuanya berdoa agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita juga berharap semoga dosa-dosa kita, maksiat yang kita lakukan entah itu sengaja atau tidak sengaja melakukannya, semoga itu semua diberikan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menikah kami kemarin diberi tema tentang nuzulul Quran, nuzul Al-Quran. Ini pas dengan apa yang kami tuliskan, kami kutipkan dari kitab, dari buku Ulumul Quran, Kuliah Ulumul Quran, karya Allah Yarham Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas. Beliau termasuk salah satu ulama Muhammadiyah yang tulisannya dan juga penyampaian
sudah dikritik oleh banyak pihak. Makanya salah satu dari beberapa tugas majelis takjih di setiap daerah dan setiap wilayah itu adalah berusaha untuk mengemas apa-apa yang dalam himpunan takjih dan juga tanya jawab mereka untuk bisa diterima dengan oleh jamaah dengan baik. Termasuk yang dilakukan oleh majelis takjih PDI Purworejo, mereka ikhtiar untuk sedikit merangkum fatwa yang ada dalam HPT, dalam tanya jawab agama dan juga dalam fatwa tajwid. Dan tentu dengan harapan semua ini tersosialisasi kepada masyarakat. Nah, Bapak ini yang dirahmati Allah, kembali kepada Allahumma Profesor Haji Mahathir Mekong. Sebagaimana yang kami sampaikan, beliau termasuk aktif menulis dan tulisannya beliau itu ringan. Ada beberapa tulisan yang mungkin Bapak Ibu sering melihat, yaitu kuliah akhlak, kuliah akidah. Ini salah satunya yang ketiga itu kuliah ulumul Quran. Di dalam buku tersebut beliau menerangkan banyak sekali yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Di antaranya adalah bagaimana Al-Quran dan wahyu itu. Kemudian sebagaimana yang di hadapan kita semuanya, bagaimana nuzul Al-Quran. Kemudian bagaimana makiyah madaniyah, kenapa harus ada makiyah, kenapa harus ada madaniyah. Kok enggak diturunkan di Makkah semuanya atau di Madinah semuanya. Kemudian yang pertama kali diturunkan dan yang terakhir diturunkan. Bagaimana Al-Quran dikumpulkan. Kenapa surat-surat ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah sedemikian itu, padahal dulu tidak dituliskan. Asbabun nuzul dan banyak sekali. Sampai nanti diakhiri dengan mukjizat Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa mencari di toko atau di internet sudah ada kuliah umum Quran PDF. Makin keluar punya profil harian. Salah satu juga yang saya kagumi dari beliau ini kok, beliau setiap membuat buku itu jarang mencantumkan copyright. Biasanya di buku bapak-bapak tugas buku kan biasanya pun yang halaman beberapa itu ada kotakan di dalam tulisannya tidak boleh diperjualbelikan dengan bebas. Kalau mengkopi, mengambil tanpa izin nanti dapat sanksi berapa. Di situ biasanya kalau di buku-buku biasa seperti itu. Tapi kalau kombinasi tidak. Di awalnya itu tidak dituliskan seperti itu. Tidak dituliskan copyright. Jadi kita bisa dengan bebas tanpa izin beliau sudah mengizinkan untuk bisa kita share kemana-mana. Itulah terkadang yang saya sebagian kekurangan di Muhammadiyah seperti itu. Contohnya sekarang tanya jawab agama ini kok kita harus pakai buku. Padahal kalau anak muda ini kan mau buku gitu. Tapi malas. Ada sing enaknya itu PHP, putih-putih harus dibuka. Nah tentu memang ada kelebihan, ada kekurangan. Nah mau PHP menurut dipakai selembar atau setengah lembar pun. Nah boleh ada kucing, ada nanti hias kenapa saya ditambahkan pasti kali dikasihnya buka. Kalau membaca memang belum bisa fokus ya. Sekali lagi tentu ada kekurangan dan kelebihan. Tadi yang beliau sampaikan Robin Hathir ini termasuk dari salah satu amal beliau yang sampai sekarang di manapun itu kampus itu pasti menggunakan terutama kampus Muhammadiyah menggunakan kuliah akhlak dan juga kuliah akidah. Itu memang bahasanya sangat besar. Termasuk yang akan kita bahas bersama, pelajari bersama di pagi hari ini yaitu tentang nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran yang dituliskan oleh beliau. Beliau mengutip dari banyak sekali sumber. Di antaranya adalah kuliah ulumul Quran ataupun al-itqan fi ulumul Quran, mabatis fi ulumul Quran dan seterusnya. Beliau gabungkan sehingga mudah untuk kita pahami. Kalau itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau secara terminologi
kita hari ini berada di bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan menikah salah satu namanya adalah Syahrul Quran. Maksudnya bulan Ramadan menikah adalah bulannya Al-Quran. Itu telah Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Pertanyaan pun yang diturunkan itu sedanten nopo awalnya saja. Yang sahabat Allah akan menjawab. Ada yang bilang seluruhnya, kemudian ada yang bilang sebagian. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, nanti juga ada pertanyaan selanjutnya. Kalau seluruhnya, bukannya Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran itu secara bertahap, tidak langsung satu makhluk, tidak seperti sekarang mushaf yang bisa kita pegang. Mushaf yang kita pegang itu membutuhkan waktu yang lama sampai saat ini. Bagaimana klasifikasi Al-Quran itu dikumpulkan? Kalau ibu-ibu tahu bahwa semua guys, dulu menikah tidak ada titik, tidak ada harokat. Jadi kalau baca itu kenapa banyak sekali nanti ada yang namanya qiraah sab'ah atau qiraah asyrah? Karena zaman dahulu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi ada yang bilang E, ada yang bilang A dan seterusnya. Ya itu semua disoalkan. Jadi dulu kali seperti itu sampai kemudian ada sejarahnya bahwa itu semua bisa baca. Biasanya mereka ada di mukadimah Al-Quran terjemahan resmi Saudi Arabia sampai Indonesia itu ada. Bagaimana sejarah Al-Quran itu diproduksikan. Nah, tadi kembali kepada bahwasannya yang diturunkan di bulan Ramadan itu adalah yang semuanya atau yang sebagian saja atau yang permulaan saja. Nah, itu sudah dijawab oleh beberapa ulama, tapi memang banyak perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu sudah dari zaman dulu. Bahkan di zaman Nabi pun ada perbedaan pendapat. Yang betul itu menjadi keharusan bagi kita semuanya. Kalau di dalam kitab Ulumul Quran mereka, kuliah Ulumul Quran mereka sebutkan bahwasanya ada 3 fase Al-Quran mereka diturunkan. Bagaimana kita berpendapat cuma 2 fase. Karena fase yang pertama tidak diajar atau sudah memang dari sananya. Yang pertama yaitu diturunkan sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz mereka adalah kalau menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya tafsir Quran Al-Azim, bahwasanya Lauhul Mahfuz itu tempat yang mulia, suatu tempat yang tinggi yang terpelihara dari segala bentuk penambahan, pengulangan, pemalsuan dan juga perubahan. Ibu insyaallah kalau sudah hafal ayatnya ya. Ini kalau di sini biasanya memang kami cantumkan artinya saja. Karena mereka buletin biasanya kami sebar di masjid-masjid di BCM Purworejo setiap hari Jumat. Jadi kalau ada ayatnya, dulu kami cantumkan ayatnya. Tapi sering ya, namanya anak-anak kadang yang ambil kemudian terbuang atau terserak mana-mana. Jadi kami bilangkan untuk ayatnya. Kami cantumkan hanya terjemahannya yaitu surat Al-Qur'an ayat 21 sampai 22. Berbuah Quran Majid di Lauhul Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ada Al-Quran yang mulia yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Lauh mereka kalau dalam bahasa Arab seperti papan, tempat mahfuz yang terjaga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Lauhul Mahfuz itu nanti juga akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat, terutama nanti tentang wanita haid.
yang hanya Allah lah yang tahu. Yang jelas bahwasanya keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz menunjukkan bahwasanya Al-Quran mereka terpelihara dan akan selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas di sini. Jangan sampai Lauhul Mahfuznya nanti kita meletakkannya seberapa besar tidak perlu kita pertanyakan. Yang penting kita yakini seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian fase yang kedua adalah Allah menurunkan Al-Quran dari Bait Al-Izzah, dari Lauhul Mahfuz, ke Baitul Izzah, yaitu langitnya dunia. Langitnya dunia, langitnya kita ini, dan kita langit di atasnya, di langit dunia. Kapan itu? Mayoritas ulama berpendapat diturunkannya adalah di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna sesungguhnya kami anzalnahu menurunkannya Al-Quran fi Lailatul Qadar, di dalam malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang dimaksud yang diturunkan itu ya Al-Quran ini, tapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di sama dunia. Juga di ayat yang lain diterangkan bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Inna anzalnahu sesungguhnya kami menurunkannya fi lailatin mubarakah pada suatu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan semuanya kamilah yang akan memberikan peringatan. Juga di ayat ke-185 surah Al-Baqarah yang tadi sudah kami bacakan, satu Ramadan dan Al-Quran. Terus tiga ayat mereka menjelaskan bahwasanya Al-Quran pada satu malam diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar. Kapankah malam Lailatul Qadar mereka? Nanti ada pengajian sendiri tentang Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat pendapat ulama yang lainnya disebutkan sebagai Az-Zarqani, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dalam tiga ayat di atas bukanlah turunnya
Kemudian fase yang terakhir nuzulul Quran adalah yang sering kita semuanya pelajari, yaitu turunnya Al-Quran atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak juga perbedaan di dalamnya. Ada yang bilang pertama kali adalah di malam Lailatul Qadar. Tadi fase kedua itu di malam Lailatul Qadar, dan yang ketiga ini juga di malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat seperti ini. Ada juga yang berpendapat tidak seperti ini. Tapi kita tetap menghormatinya semua. Kalau ini yang dirahmati Allah, fase yang ketiga mereka tidak berbeda ataupun berbeda dengan dua fase sebelumnya. Kalau dua fase sebelumnya mereka secara sekaligus, tapi kalau di fase yang terakhir mereka secara berangsur-angsur, secara tadarruj, bahasa Al-Quran yang mereka secara berangsur-angsur, dan itu kurang lebih 23 tahun, 2 periode, yaitu di Mekah alias di Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas ini, kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu banyak sekali alasannya. Banyak sekali alasannya. Yang tentu ada hikmah di balik itu. Termasuk perintah puasa. Mereka sudah berangsur-angsur untuk turunnya. Perintah puasa itu kalau berapa Hijriah, Bu? Tahun kemudian turunnya tahun kedua Hijriah. Alhamdulillah. Tapi ini turunnya tidak sekaligus beberapa ayat. Dimulai dengan ayat 183 menit. Kutipa musian menit. Ketika mendengarkan ayat tersebut, banyak dari para sahabat yang mengharapkan makan setelah Isya. Batas puasanya pun dari Isya sampai maghrib. Kenapa? Karena habis Isya mereka fokus ibadah. Sholat yang Ramadan mereka tenang. Bahkan ketika diimami oleh Nabi Muhammad SAW di beberapa kesempatan, karena Nabi Muhammad tidak mengimami setiap malam, cuma 2-3 kali kalau dalam riwayatnya. Mereka itu lama sekali, hampir sudah mau subuh. Para sahabat ketika sudah selesai diimami Nabi itu bukan berarti kemudian mereka mengeluh, tapi nyuwun tambah. Nyuwun tambah. Ibu-ibu ada yang hari Isya di jam 3 sholat. Kalau sholat ini apa? Raya-raya sedikit ya. Nah, para sahabat dokter ini malah tambah. Itulah karena mereka tahu bagaimana kemuliaan dalam bulan Ramadan. Nah, pada ini yang dirahmati Allah, tadi kami sampaikan bahwasanya para sahabat seperti itu. Jadi habis Isya mereka benar-benar mereka semuanya tidak makan lagi. Meskipun itu belum ada syariat yang boleh makan atau tidak. Di mana ada satu sahabat Nabi yang itu pekerja keras. Sahabat Nabi tersebut ketika itu beliau habis maghrib setelah puasa pulang ke rumahnya. Kemudian mendapati di rumahnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan kita di Indonesia ada yang seperti ini kan. Ketika bulan puasa, maghrib boleh ada yang sama buka. Ada tapi jarang sekali. Ada yang Indonesia kan kebiasaannya buka ya sudah disiapkan semuanya. Saling nasi, saling gorengan, roti-rotian, dan seterusnya sudah disiapkan semuanya. Nah ini tidak disiapkan, tidak ada. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada istrinya, apakah ada yang bisa kita makan malam hari ini? Istrinya menjawab, saya carikan dulu. Akhirnya istrinya keluar karena perlu beberapa waktu. Akhirnya pulangnya setelah Isya. Sehingga ketika yang sahabat tadi pertama kali
Isya tapi kamu belum makan apapun. Nah kemudian setelah itu sahabat tersebut kemudian tetap melanjutkan puasanya. Jadi tetap siang, tetap berpuasa. Meskipun tadi tidak makan setelah maghrib. Yang itu membuat dia lemes. Lemes menahan. Sehingga itu menjadikan dia pingsan di siang hari. Sahabat itu namanya melahirkan Sirmah bin Qais al-Ansari. Pernah bilang nama betul? Sirmah bin Qais al-Ansari. Ini kami ambilkan dari sebuah hadis yang ada dalam riwayat Bukhari dalam sejarah puasa, sejarah Ramadan. Sirmah bin Qais al-Ansari itu kemudian pingsan. Ketika pingsan tersebut, maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga Sirmah bin Qais al-Ansari itu ditanyai oleh Nabi Muhammad dan diceritakan kronologinya. Sehingga setelah itu turunlah satu surat, satu ayat melanjutkan dari ayat 183 yaitu 187. Ukhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum sampai terusnya. Kemudian minal fajr sampai ayat itu. Jadi ketika itu maka setelah itu puasanya kaum muslimin dari fajar sampai maghrib. Jadi sing semambut Sirmah bin Qais al-Ansari yang untung kita semuanya. Ibu-ibu kira-kira nak puasa tadi bisa di subuh, ribut. Bisa sampai maghrib. Itu ada beberapa negara yang puasanya sampai 23 jam, 25 jam, hampir seperti itu. Nah, kalau itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu contoh Al-Qur'an diturunkan secara tadarus, berangsur-angsur, tidak sekaligus. Kita mungkin alhamdulillah enak nih, sudah di depan kita Al-Qur'an yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dalam bentuk mushaf. Sekarang sudah di HP dibuat enten. Terjemahannya sudah banyak, tafsirnya sudah banyak sekali. Yang tentu itu harus selalu menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan yang Al-Quran, di bulan mulia, bulan Ramadan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah Al-Quran menika diturunkan secara berangsur-angsur? Itu setidaknya ada, kalau dalam buku ini, mohon maaf tidak kami cantumkan di situ karena kekurangan tempat. Cuma ini cuma sampai kepada fase yang ketiga. Padahal ada beberapa hal lagi yang menarik sebenarnya. Setidaknya ada 6 alasan atau 6 hikmah Al-Quran menika diturunkan secara berangsur-angsur. Hikmah yang pertama menika untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan kalam Allah. Kalau kita lihat Al-Quran, kalau sekarang mungkin menganggap itu sesuatu yang enteng. Kalau kemana-mana kan enteng. Bahkan misalnya ketika pejabat disumpah di atasnya dengan Al-Quran kan kayaknya kan banget. Tapi ketahuilah wahai ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad ketika mendapatkan Al-Quran itu nang-nang, kadang sedih, kadang senang, kadang tersenyum, dan kalau dalam sebuah riwayat kadang sampai menggigit, sampai hampir semaput istilahnya. Karena saking beratnya, terutama dalam ayat-ayat tentang istiqomah, fastaqim kama umirta. Itu Nabi Muhammad sampai benar-benar berat sekali. Kenapa? Karena memang sedemikian telah beratnya kalau kita semuanya mau menjalani Al-Quran. Nah, hikmah yang pertama tadi adalah
alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa Al-Quran mereka tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus atau sekalipun saja. Nah, ini menandakan bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran mereka diturunkan satu kaligus. Kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lainnya mereka diturunkan oleh Allah secara sekaligus. Kenapa? Karena di sini tidak ada bantahan. Kalau biasanya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh orang kafir, biasanya dibantah. Di Al-Quran itu sendiri. Tapi dalam hal ini Allah tidak membantahnya. Itu menandakan bahwasanya kita sebelum Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Nah, apa jawabannya Allah? Kadzalika liyutsabbita bihil fu'ad. Demikianlah supaya kami bisa perkuat hatimu, wahai Muhammad, warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, yaitu secara teratur dan benar. Tetapi hikmah yang pertama adalah bahwasanya agar Nabi Muhammad hatinya teguh, hatinya Nabi pun disebutkan kuat untuk menerima dan menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena berangsur-angsur mereka bersering, artinya sering Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka Nabi Muhammad akan semakin kuat dalam menghadapi serangan dan tantangan orang-orang kafir. Nanti ada ilmu yang namanya asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu terkadang Al-Quran itu menjawab sebuah peristiwa yang terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh adalah ketika ada orang-orang yang telah memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Difitnah dengan apa? Dengan telah berzina. Maka Allah turunkan di awal-awal surat sebuah surat itu membela Aisyah radhiyallahu anha. Yang suratnya mereka membahas tentang wal musonat minal mu'minat yang salah dikatakan. Itu benar-benar membela Aisyah radhiyallahu anha. Kalau dalam cerita itu panjang sekali. Yang salah satu klimaksnya itu Rasulullah hampir menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Karena fitnahnya sangat nyata, sangat tersebar kemana-mana, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditutup dengan bahasanya yang terkenal di antara kita, bahasanya pezina itu hanya untuk pezina, orang yang baik itu untuk orang yang baik. Nanti saya sudah ngomong ya. Jadi seperti itu, banyak sekali asbab nuzul, yaitu memudahkan Nabi Muhammad SAW, yaitu terus memberikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu kuat hatinya ketika menghadapi cobaan-cobaan, ketika Nabi Muhammad menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Surat An-Nur. Surat An-Nur. Jadi awal-awal surat An-Nur ini dijelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu termasuk orang yang suci, terbebas dari fitnah tersebut. Bahkan dalam surat An-Nur tersebut di awal-awal sampai dicantumkan orang yang memfitnah itu nanti akan mendapatkan azab bukan hanya di dunia dan juga di akhirat. Termasuk di dalamnya nanti ada kisah Abu Bakar bersama saudaranya yang bernama Misbah. Misbah mereka adalah orang yang dibiayai oleh Abu Bakar karena termasuk orang yang kurang. Tapi ketika ada fitnah tersebut, dia salah satu orang yang gempol, orang yang paling banyak menyebarkan fitnah. Bayangin itu, seperti itu.
sehingga turunlah ayat ke-22 dari surat An-Nur yang menegur Abu Bakar. Yang intinya adalah Abu Bakar diminta untuk waliyaku waliyasfahu. Hendaknya kalian semuanya saling berlapang dada dan juga saling memaafkan. Itu sama Allah diteturkan Abu Bakar oleh Allah dengan ayat ini. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dalam bahasanya disebutkan, kalau bahasa mudahnya gitu, woi belum maafnya Allah atau tidak? Kalau kamu mau maafnya Allah, ya maafkanlah manusia. Nah, ketika itu ketika mendengarkan firman ini, Abu Bakar kemudian bersumpah untuk kemudian menangani Mustafa. Itu adalah beberapa hikmah contoh dari bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu untuk pertama tadi menjawab tantangan dan juga membuat Nabi Muhammad SAW hatinya kuat. Yang kedua, hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur adalah merupakan sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjawab biasanya pun pertanyaan-pertanyaan dari kaum Quraisy, dari orang-orang kafir ketika itu. Sebagai contoh, biasanya pun mungkin Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran ada ayat-ayat yang diawali dengan yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka an-sa'. Pokoknya seperti itu yang diawali dengan kata yas'alunaka. Itu adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu memuji kenabian Nabi Muhammad. Tapi memuji di sini bukan kok memuji setelah diuji nanti lulus, itu boleh. Biasanya pun orang-orang kafir itu memuji yang pun meremehkan, ingin merendahkan Nabi Muhammad. Kita anak Nabi Muhammad. Dan karena tertutupnya hati mereka, meskipun jawabannya itu bagus, meskipun jawabannya itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi naudzubillah itu tidak menambah iman mereka. Tapi malah mereka mencari-cari yang lain. Sebagai contoh adalah tentang tahillah, ya selalu mengatakan tahillah pun dia mawaqitul linnas fil hajj. Orang-orang kafir mereka bertanya tentang hilal. Maka Nabi Muhammad ketika itu dia tidak menjawab, karena belum ada waktunya wahyu diberikan. Beliau menjawab sebagaimana yang diberikan dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga hikmahnya adalah memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat Nabi-Nya, untuk menjelaskannya dan memberikan contoh bagaimana melaksanakannya. Ini juga terasa di sekeliling kita. Saat ini pun ada yang mengamalkan satu Al-Quran makhluk sedang dengan tadi angel susah. Paling tidak kita bisa sebagian dulu satu ayat. Bahkan yang masuk di antara kita bagaimana Kiai Haji Ahmad dalam mengamalkan surat Al-Ma'un itu sampai sekarang banyak di sekeliling kita. Nah, bisa kita bayangkan ketika pertama kali Islam datang, kemudian apa diturunkan satu kali makhluk, sudah puasa, sudah haji, sudah semuanya. Itu kan sangat memberatkan. Maka nanti di dalam ilmu makiyah dan manhajiyah, di antara ayat-ayat makiyah itu yang mayoritasnya adalah ayat-ayat tentang keadilan sosial, tentang bagaimana semua orang itu sama kedudukannya di sisi Allah, tentang bagaimana menguatkan akidah, tentang bagaimana kisah-kisah para rasul zaman dahulu, yaitu juga menghibur Nabi Muhammad SAW dan umat muslim ketika itu. Lalu ketika di Madinah, di fase Madinah, Al-Quran kemudian mulai disitu ada syariat, ada hukum-hukum, tadi puasa itu di tahun kedua, zakat juga, dan seterusnya di beberapa tahun itu berangsur-angsur seperti itu. Setelah umat muslim mempunyai iman yang kuat. Salah satu juga nanti yang dibahas dalam
mutlak bagi orang-orang yang saya umat muslim ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita diceritani oleh seseorang, aku membeli suku Palestina terus kepada Sidratul Muntaha. Percaya kamu bahasa? Kalau zaman dahulu, ketika berita itu pertama kali menyebar, sebagian besar kaum muslimin banyak yang murtad karena menganggap Nabi Muhammad ada. Hanya satu sahabat yang beliau langsung meyakinkan, yang beliau langsung percaya, sehingga beliau diberi as-siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ditanya sahabatmu Muhammad seperti ini, kemudian juga berkata, kalau dia bilang seperti itu maka saya percaya. Kok bisa percaya? Karena Nabi Muhammad membawa berita yang lebih dari itu. Apa itu? Berita hari kiamat, berita ini dan itu. Masa cuma berita seperti ini saya tidak percaya? Ya, di situ dihidup. Nah, itulah salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad, kenapa kita diturunkan secara berat-berat. Kemudian hikmah yang keempat adalah memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat dan juga memahami. Hikmah yang lainnya adalah memberikan pengaruh yang besar dalam proses dakwahnya Islam dan juga bagaimana membentuk umat tadi. Bahwasanya peristiwa-peristiwa tersebut dapat diubah. Ketika ada perintah untuk sholat, kalau orang yang hanya pengen Islamnya tidak sholat, ya nanti dia akan berpaling dari Islam. Begitu juga dengan zakat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah merupakan bukti yang pasti bahwasanya Al-Quran mereka diturunkan dari sisi yang maha bijaksana, yang maha terpuji, yang maha latif, maha teliti, maha halus. Kenapa? Kalau Al-Quran itu ditulis oleh manusia, dikaram oleh manusia, itu akan cepat hilangnya. Apalagi itu untuk setiap satu tahun. Bapak Ibu melalui setiap Jumat dapat buletin yang ini. Kita ketika nanti sudah 2 tahun saya minta buletin yang pernah saya berikan mana saja. Ini kan biasanya ambiar, penting-penting aku pas ini orang kayak lu, aku lanjut dan seterusnya. Tapi berbeda dengan Al-Quran, meskipun Al-Quran menikah diturunkan terkadang oleh Nabi Muhammad di tahun ini, kemudian Nabi Muhammad bilang ini surat ini ayat ini, itu nanti bisa dikumpulkan dalam satu mushaf. Yang itu sampai sekarang, kalau dalam penelitian disebutkan, kalau seluruh elektronik, seluruh buku di dunia mereka dilenyapkan, yang pertama kali bisa dituliskan kembali, dikumpulkan kembali adalah Al-Quran. Itulah bukti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka dari itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga saudara sekalian, salah satu hikmah menikah nuzulul Quran, tentang nuzulul Quran menikah ini adalah membuktikan bagaimana Al-Quran menikah otentik. Al-Quran menikah telah tervalidasi, kalau bahasa Jawa asli tenanan. Kalau ada orang yang meragukan Al-Quran, maka kita berikan ilmu yang seperti ini. Ini buktinya nuzulul Quran itu seperti ini. Bagaimana Allah merincikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah kompak, sudah teratur, sudah sangat serasi. Tentu dengan harapan setelah kita tahu bagaimana hikmahnya nanti, bagaimana prosesnya Al-Quran diturunkan nanti, semoga menjadikan iman kita kepada Al-Quran semakin dalam. Iman kita kepada bahwasanya Al-Quran itu diturunkan benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat, sehingga nanti setelah kita beriman kepada Al-Quran dengan tenanan, kita bisa membacanya, kemudian memahaminya, mengamalkan dan juga mengajarkannya. Tentu dengan harapan semoga itu nanti menjadi wasilah kita agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari
hari ini bermanfaat bagi diri kami juga dan kepada jamaah sekalian. Hadirin Allah wa alaikum asma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kalau itu bisa mengambil Islam dengan